Baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang offline maupun yang online, kita mulai praktikum ini untuk yang kedua. Jadi waktu pertama kemarin, baik yang offline maupun online, kita sudah membahas apa itu database, kemudian jenis-jenis database, sampai tool yang digunakan atau software yang digunakan untuk membahas database. Dan kita juga mempraktekkan pembuatan database awal dan ada pembuatan tabel juga. Nanti kita lanjutkan materinya nanti ini di modul yang ketiga ya. Seperti biasa, sebelum kita menggunakan tool atau software yang kita gunakan dalam praktikum basis data ini, ada baiknya kita jalankan dulu ya SEM-nya ini ya, yang SEM-nya itu ya dari awal. Ini saya ingatkan lagi, jadi baik yang mau menggunakan query browser maupun MySQL Workspace itu ya. Ini ada SEM-nya, silakan. Kemudian biasa kita aktifkan aja yang bagian MySQL aja cukup, nggak apa-apa. Ini, karena butuhnya hanya MySQL services saja. Ini. Kemudian pastikan ini sudah aktif jalan. Nah, dengan adanya ini stop ini, portnya sudah ditemukan, tidak ada masalah di sini, tidak ada warning merah, tulisan merah. Kemudian kita jalankan MySQL Workspace-nya ya. Ini ya. Ada di situ ini beda dengan yang di komputer ya. Sudah dikelompok-kelompokkan sebenarnya. Kalau di PC di lab itu ada untuk programming, ada untuk networking, ada untuk desain juga ada itu. Networking malah nggak ada, adanya programming dan desain. Ini ya. MySQL Workspace ini. Di modul ketiga ini sebenarnya sempat kita bahas kemarin untuk mengenai masalah mengenai pokok bahasan ya, pokok bahasan DDL nih ya, halaman berapa ini 29 ya. Ya, 29 nanti ya. 28, maaf 28. Modulnya halaman 27 tapi di teori langsung kita menuju ke halaman 28. Di halaman 28 itu mengenai membahas DDL ya. Yang online bisa lihat di modul online-nya yang ada di e-learning itu. Jadi saya kalau yang modul 3 ini ya, sebentar saya share screen dulu ya. Di modul ketiga ini kalau yang online ada ini ya. Kalau modul ketiga ini nggak bisa kalian klik, silakan diklik dulu yang untuk yang awal-awalnya ini ya. Jadi ini memang bersyarat itu sebenarnya. Itu sebenarnya harusnya bersyarat. Dia harus memperhatikan ini dulu, dia harus minimal dicentang aja, dicentang, di manual kliknya bisa. Kemudian ini saya atas sini. Boxband-nya bisa jalan mas? Bisa ya, Mbak bisa Mbak Intan. Di situ jalan. Mas siapa mas? Lupa saya. Mas oh yang itu ya. Ya. Bukan yang 404 itu ya? Bukan yang 404 itu ya? Iya, betul ya? 404 itu ya, ya betul. Apa coba 404? Not fun ya, HTTP not fun ya. Oke. Dia nama WA-nya. Belum saya simpan soalnya. Kemudian ya ini saya lanjutkan ya. Ini ada modulnya, jadi ini diklik aja. Anda ya di sini ya. Bisa pakai ini juga boleh atau yang hard copy-nya ada. DDL ini ya DDL. Jadi DDL itu adalah data definition language ini ya. Jadi perintah SQL yang kaitannya dengan pendefinisian suatu struktur database. Ya. Tidak hanya struktur database tapi struktur tabel juga ya. Jadi ada database dan ada tabel juga. Dan nanti perintahnya itu adalah create, alter, rename, dan drop ini ya.
Kita belum masuk ke DML ini ya. Ya sesekali nanti kita ada contoh untuk DML ini, select dan lain sebagainya ini. Select, insert, update, delete, dan ada DCL, control language ini, manipulasi user dan hak aksesnya, ada grant dan revoke ini. Ya kita ke DDL. Kemarin sudah mempraktekkan create database gitu ya. Ini saya ulangi lagi bagi yang tadi terlewat mungkin. Sum-nya dijalankan dulu pada bagian MySQL ini ada start ya. Ini sudah, kemudian MySQL Workspace-nya tadi sudah saya jalankan belum ya? Saya jalankan seperti ini. Kemarin belum ada ya, kita buat baru aja coba. Ini aja ya connection ya, karena belum ada ya. Connection, karena kemarin kan praktikumnya di atas ya. Jadi saya buat connection lagi di sini. Ini ya, silakan ini diklik. Kemudian ini diketik misalnya ya 2019 gitu aja nggak apa-apa, biar singkat gitu aja. Jadi kita buat connection dengan nama 2019 gitu ya. Dan tes connection, coba untuk ngetes, ada warning, tapi warning ini tidak begitu harus diperhatikan karena ini hanya menandakan bahwa ada beberapa fitur-fitur dari MySQL Workspace yang tidak bekerja secara baik karena database yang kita gunakan tidak support ya. Database yang saya gunakan tidak support dengan MySQL Workspace ini dan yang diinstal di situ ya. Kita continue anyway aja. Dan ada keterangan successfully, ada koneksinya sudah successfully. Hostnya ini, portnya ini, usernya root ini dan seterusnya. Oke. Kemudian kalau belum masuk ke situ berarti oke lagi. Nggak ada. Nanti ada satu ini ya, satu koneksi ini ya, supaya nggak ganggu koneksi yang teman-temannya kelas lain, angkatan lain di atas ini. Silakan. Betul, ya, langsung masuk, betul masuk. Ya. Ada yang langsung otomatis ya, di Windows 10 itu langsung otomatis masuk ke seperti ini tadi ya. Langsung seperti ini. Ini yang kemarin yang kita kenalan sedikit untuk yang panel-panelnya ini ya. Yang kemarin kan saya pakai query browser ya. Ya, saya kenalkan yang sekarang MySQL Workspace aja. Ini ada 3 panel ini di sini ya. Ini untuk yang bagian kiri dimunculkan apa tidak. Kalau mau di on kan biru gitu ya. Yang kanan juga kalau mau di on kan juga boleh ya. Yang bawah juga kalau mau di off kan atau on kan sebenarnya ada ini seperti ini ya. Supaya luas pengerjaannya ya kita off kan aja yang kanan kirinya ya. Biarkan yang bawah aja. Ya. Ya. Kemudian ini sudah kenalan ini. Kemudian kemarin kita sempat membuat database ya. Tapi kalau tidak ya kita buat lagi aja di sini nggak apa-apa. Saya ulangi lagi nggak apa-apa. Membuat database ya. Ini untuk keterangan saja. Ya, boleh kalian tulis, boleh tidak ya. Create database. Namanya praktikum 2019 ya. Jadi kita tulis skripnya, sebenarnya ada cara yang lebih cepat dengan membuat database, tabel dan lain sebagainya itu dengan klik kanan gitu bisa. Cuma nanti esensinya atau pokok bahasan dari praktikum basis data sebenarnya bukan seperti itu. Kita harus belajar skripnya juga ya, skripnya, memahami skrip SQL-nya, structure query language-nya dulu sempat dengan Pak Roni di PHP MyAdmin ya. Setelah kita tulis skripnya seperti ini, create database praktikum 2019, untuk menjalankannya bisa dengan ini, yang bagian sini, execute ini, atau CTRL enter ya. Kalau di keyboard yang di lab ini, CTRL-nya di tengah itu ya. Coba diperhatikan di keyboardnya ya. Biasanya CTRL yang di samping ini ya, paling pojok. Tapi itu di tengah, jadi hati-hati. Siapa tahu menekan yang FN malahan gitu ya. CTRL, Control Enter ini ya. Kalau berhasil ada simbol ini hijau ini ya, jadi tidak ada error, centang hijau nggak ada masalah. Tapi kalau merah atau ada warningnya berarti ada kesalahan di scriptnya atau kemungkinan
database-nya sudah ada, sehingga nanti ada keterangan di sini database already exist gitu ya. Silakan. Sudah. Ya, jalankan. CTRL atau ya, sudah. Kemarin sempat saya sampaikan, biasanya anak informatika itu kalau tidak beberapa kali tidak yakin gitu ya, nyimpan aja Ctrl S sampai S-nya berkali-kali, ngopi Ctrl C sampai C-nya berkali-kali gitu ya. Termasuk ini kemungkinan ya, nggak ada responnya, mungkin dalam hatinya berbicara seperti itu. Kalau nggak ada responnya, tidak ada efeknya apa-apa, ya diulangi lagi. Nih, akhirnya ada merah gitu ya, di sini ada merah. Merah ini bukan karena salah scriptnya, tapi merah karena message-nya itu dilihat. Can create database, database exist. Database sudah ada, already exist. Itu ya. Bisa dilihat dengan ini, kemarin saya singgung lagi yang pakai ini. Sambil nunggu yang sudah ya, sudah diketik. Saya klik ini, bagian panel ini tadi. Di sini kalau masih terlihat bukan seperti ini, itu karena bentuknya ini ya. Ini sebelah sini biasanya diklik aja. Jadi bisanya kalau masih seperti ini ya. Ini kita munculin skemanya dulu. Nah, nanti seperti ini. Cari database yang barusan kalian buat itu. Kalau tidak ada, di refresh dulu. Kalau misalnya kok nggak ada ya Pak ya gitu ya. Praktikum 2019. Ini adanya praktikum A1, A2 yang 2019 saja. Nggak ada. Saya refresh ya, klik kanan, kemudian refresh all ini ya. Nah, ini ada. Muncul. Jadi itu cara melihat database-nya. Yang seperti tadi saya sampaikan, kita bisa membuat database, tabel, dan semuanya itu dengan cara klik kanan, dengan seperti ini, lewatnya seperti ini ya. Kalau mau membuat tabel, klik kanan, create tabel, dan sebagainya. Nanti yang buat apa lagi, view, klik kanan, view, store prosedur, klik kanan gitu ya. Tapi bukan itu nanti kalau di praktikum basis data, karena script itu nanti yang akan dinilai sebagai jawaban dari pertanyaan ketika ada soal di praktikum basis data ya. Misalnya tampilkan data mahasiswa yang berdomisili di kota Demak misalnya gitu ya, atau mungkin yang lain gitu ya. Nah, itu nanti harus skripnya yang ditulis jawabannya, tidak dengan cara klik kanan atau apa, tidak ya. Ini saya kembalikan lagi, saya sembunyikan lagi yang bagian sini dengan ini saya ulang lagi nggak apa-apa. Nah, kemarin ada sedikit trouble ya. Kemudian menampilkan dengan cara seperti yang tadi juga bisa, atau dengan cara script ya. Itu menampilkan, ini hanya keterangan aja, boleh tidak ditulis ya. Database yang kita punyai ini ya. Itu dengan show databases ini ya, pakai S ya belakangnya. Karena jamak ya. Tampilkan database kita gitu ya. CTRL enter, Ctrl enter. Itu akan ada banyak di tempat saya beberapa. Nanti dicek lagi seperti yang bawah lagi sama ada praktikum 2019 gitu ya. Nah, ini ya. Ini ya. Seperti ini. So database nih ya. Gimana? Ada ya, ya. Sekarang saya ulang lagi dari yang materi kemarin karena ini menggunakannya MySQL Workspace ya. Selain database kemarin kita juga sempat membuat yang namanya tabel ya, membuat namanya tabel. Jadi tabel itu adalah salah satu komponen di database yang memang sering digunakan. Ya, fungsinya database apa? Kemarin sempat saya tanyakan, database untuk penyimpanan data ya. Jadi bisa secara mandiri segini kita membuat database kemudian menyimpan data.
atau kita kaitkan dengan sebuah pemrograman ya, dengan sebuah program ya, dengan sebuah program, entah itu dengan PHP ya, atau dengan ASP atau dengan Java atau dengan coding-coding yang lain ya, coding-coding yang lain yang biasanya sekarang si PHP itu ya, Java, ASP ya, dan lain sebagainya. C Sharp juga bisa. Tapi jarang ya. Biasanya Visual C Sharp gitu ya nanti. Oke, ini. Di dalam database kemarin juga ada, database itu adalah kumpulan data-data yang saling berrelasi. Nah, data-data itu, kumpulan data-data itu kalau di database namanya tabel. Jadi di dalam database praktikum ini belum ada tabelnya. Bisa kita lihat dengan show tabel atau dengan panel di sini. Meskipun saya refresh beberapa kali, belum ada ini tabelnya. Ya, saya buat sekarang aja untuk mengisi database tersebut. Yang umum kemarin create tabel praktikum. Di praktikum kemarin ada apa ya, peserta ya, boleh peserta atau mahasiswa lah, biar sama dengan nanti ini. Saya mau masuk ke modul ketiga ini soalnya, biar sama ya, mahasiswanya maksudnya gitu ya. Di praktikum itu ada mahasiswanya, saya kurung buka kurung tutup biasa seperti ini. Nanti penulisan Anda terserah Anda bagaimana. Oh ya, sebelumnya maaf ada yang ketinggalan ya, ini yang sering kali terlupa ya, kadang-kadang saya juga lupa. Ketika kita mau membuat tabel, kita pastikan dulu database yang mau kita isi tabel itu aktif ya. Jadi caranya kita aktifkan dulu database praktikum 2019 ini ya. Mengaktifkan urut-urutannya begitu ya. Jadi ya, setelah membuat jangan lupa diaktifkan database-nya gitu ya. Dengan perintah use, nama database-nya praktikum 2019. Saya kontrol enter seperti ini. Nah, ini pasti sudah aktif ya. Jangan lupa dikontrol enter ya, tidak hanya ditulis tapi dieksekusi ya. Jadi ditulis, dieksekusi gitu ya. Karena tidak akan mengeksekusi sendiri kalau tidak kita tekan kontrol enter gitu ya. Titik koma, dan selalu diakhiri titik koma aja, dibiasakan. Gitu ya. Kemudian baru kita membuat tabel ya. Oke, saya kasih catatan lagi biar jelas. Buat tabel gitu ya. Di dalam database praktikum, karena yang aktif praktikum 2019 database-nya ya. Nanti kalau ada perintah lagi membuat database baru, jangan lupa diaktifkan lagi supaya nanti ketika membuat tabel masuk ke database baru itu ya. Tidak masuk ke database yang terakhir aktif itu apa? Praktikum ini ya berarti kan. Oke, saya lanjutkan. Ini biasanya name ya, nama, alamat lah, boleh lah ya. Kemarin ini ya. Jadi ini alamat ya biar mudah aja. Kemudian dari ini nama alamat yang biasa kita sebut dengan kolom atau field ya. Kolom atau field itu ada tipe datanya ya, ada tipe datanya masing-masing. Misalnya untuk name-nya saya buat 5 sajalah, char 5. Jadi nanti dia adalah teks, bisa angka, bisa huruf, 5 digit ya. Kemudian yang nama karena bervariasi 25 misalnya, tidak harus digitnya 25, namanya ada yang singkat juga misalnya gitu ya. Sehingga saya kasih varchar. Alamat juga demikian. Mungkin alamat itu agak panjang sedikit, bisa saya kasih 50 misalnya gitu ya. Kalau varchar gitu. Ya, yang bagus ya, varchar sama char ya. Kalau char, kalau di MySQL ini itu dia menyiapkan tempat di memorinya itu sebanyak 5 digit ya. Jadi harus kepakai semua memang. Jadi dia menyediakan itu 5 digit itu. Meskipun nanti bisa diisi 3 atau 2, tapi di memorinya sudah tersedia 5. Jadi akhirnya yang 3 kosong gitu ya. Dan itu sangat sebenarnya tidak efektif ya. Harusnya yang dipakai hanya 3 saja gitu kan gitu ya. Nah, kalau yang varchar itu meskipun ditulis di situ 25, kalau dia pakainya hanya 5 ya nanti yang di memori hanya 5 gitu. Ya. Gitu. Tapi mentoknya dia maksimal 25 gitu ya. Jadi biasanya char itu khusus untuk beberapa isian yang memang fix ya. Seperti paten, seperti name, digitnya
pasti 11 biasanya. NIK ya. Mungkin kode apalah intinya gitu ya. Kalau di SQL Server ya di Microsoft itu malah lebih lagi dia lebih strict lagi, lebih aturannya lebih ketat lagi ya. Kalau sudah char 5 ini di SQL Server ya, yang pengalaman saya orang ngisi di bawah 5 tidak bisa gitu ya. Akan ada perintah error. Ya, kesalahannya error ya. Jadi harus 5 persis digitnya. Makanya paten tadi itu ya. Tapi di MySQL ini memang masih dimaafkan ya. Nanti kita coba aja ngisi sedikit gitu ya. Boleh ini char 5 itu ya. Masih dimaafkan ya, tapi ya itu memorinya akhirnya tidak terpakai atau slotnya yang di memori itu tidak terpakai secara behind the screen-nya gitu ya, behind the screen-nya. Di balik layarnya kalau di komputer itu kan ada penyimpanan untuk sementara ini ya. Gitu. Jadi akhirnya boros akhirnya ketika butuhnya hanya 3 tapi kita nyediain 5 gitu ya. Nah, makanya biasanya NIM itu char itu biasanya untuk yang beberapa data-data yang paten tadi ya. Kalau var bervariasi ya. Sama-sama bisa diisi digit, angka atau teks ya. Tapi perlakuannya berbeda ketika penyimpanannya. Ini sudah saya CTRL enter, ada error, oh tidak ada ya, hijau gitu ya. Biru. Oke. Error. Komanya mungkin Mbak biasanya Mbak. Jadi harus ada koma di sini, dan kalau yang terakhir sudah nggak ada koma, titik koma. Jadi nulis seperti ini itu bisa Anda buat satu baris. Gini ya. Name char gini nanti 5 terus koma nama dan seterusnya gitu ya. Sampai selesai titik urung tutupnya. Tapi karena ini kan untuk pembelajaran dan supaya mudah dibaca, saya buat di bawahnya ya. Jadi juga sudah mudah dibaca ya. Jangan khawatir menghabiskan baris gitu. Nggak apa-apa, nanti ke barisnya sampai tumpuk-tumpuk ya nggak apa-apa. Yang penting mudah dibaca. Dan saya nggak harus scroll kanan, scroll kiri gitu ya. Ini yang ada, kemudian kita coba menampilkan, masih error? Ayo Mbak Intan, belum bisa ngantasi ya, belum. Kalau ini fakta boleh-boleh aja ya? Boleh-boleh aja, ya. Oh, use-nya sudah dieksekusi. Coba dieksekusi. Dibesarkan bisa. Tampilan itu ya, Mas. Tempat saya kan bisa besar gini. Ya biasa di scroll itu ya. CTRL scroll gini kan, ya kayak MS Paint lah. Gitu ya. Jadi nggak kecil-kecil, kasihan saya kadang melihat kok masih bertahan gitu ya, teman-teman. Ya gitu ya. Tidak. Oh ya. Ya biar nggak rusak apa penglihatan ya. Matanya ya. Matanya. Sudah, kemudian ini menampilkan tabel yang kita punyai. Ya sebenarnya dengan cara tadi juga boleh seperti ini. Saya intip dulu lah yang di panel sebelah kiri ini. Sudah ada belum? Saya refresh. Ini. Nanti ada ini ya. Oh ada ini, sudah ada mahasiswa. Kemudian detailnya di bawahnya ini ya. Ada char, NIM, nama, alamat. Oh dia naik. Mak Oh yang di jalan tadi itu ya? Iya ya. Silakan. Waalaikumsalam. Ya mak, masuk mak. Kok mak? Apa namanya ya? Sekalian. Mana? Mau di mana? Pak Mus. Ya, gimana mak? Oh iya saya tadi ya itu Pak. Tapi nggak apa-apa nggak mau dibaca. Yang kiri mbak, sebelah kiri. Yang kirinya lagi. Oh enggak, itu monitornya ya. Iya nggak apa, powernya di atas. Nah itu. Atau sini. Biar nggak apa-apa. Jauh sekali namanya.
Misalkan nggak kasihan mas. Diskon itu nggak? Ya, oke, ya, salah. Oh sebentar, nanti iya pinjami dulu mas. Nggak usah deh, nggak usah dipinjami dulu. Ada di itu juga ya mbak ya, di ilmunya. Besok saya kopikan lah, yang 2019. Saya buka terus. Kemarin habis untuk yang 18 kan. Karena biasa, karena kemarin hanya nyetok yang 18, 19 ada nyetok lagi. Itu dulu di apa tabel itu di refresh di kanan. Coba ditulis sedikitnya untuk di tabel. Itu biasa. Karena kita ada mahasiswa kan, itu mahasiswa itu juga lagi. Kalau ini ada atau mahasiswanya juga ada tulisan mahasiswanya. Itu mbak di atas ya. Ini mbak. Atau di situ ada bisa ini sudah saat ini ya di sana ya yang baru itu posisi iya tapi nanti ada sekali yang boleh itu ya nanti kalau pakai kompor itu bisa dipakai kalau ini layarnya ya oke belum bukan oh iya itu ya itu ya sudah saya lanjutkan. Ini sudah membuat tabel mahasiswa. Kemudian kita ke yang kemarin sudah sempat saya informasikan ya. Ini untuk show tabel, kemudian melihat yang kemarin terakhir itu menampilkan tabel yang kita punya ini ya. Ya. Melihat apa? Iya, betul, menampilkan tabel yang kita punya ini. Makanya show ya. Tables ini kemarin ya. Eksekusi ya, ada satu yaitu baru dibuat tadi mahasiswa ini ya. Ya, oke. Kemudian saya kembalikan ke sini lagi. Ini untuk melihat struktur tabel ya. Sebelum kita masuk ke modul ketiga, saya sambil nunggu yang ini, melihat struktur tabelnya. Jadi suatu saat kita lupa tabel mahasiswa ini isinya apa aja ya gitu ya. Kemudian tipe datanya apa saja ya. Nah,
Kalau kita masih punya skripnya yang ini, kita tinggal nengok gini ya. Oh, ini mahasiswa ini star. Nah, bagaimana kalau besoknya kosong gitu ya? Kita pakai perintah ini describe nih ya. Describe nama tabelnya mahasiswa. Ya. Nanti ini, oh ini struktur tabelnya ada NIM, nama, alamat, kemudian car 5 dan sebagainya. Ya, ke 29 sekarang halaman 29 masuk ke modul yang ketiga ya. Kemarin yang pertama ya nggak berangkat juga? Online. Tapi dengan kantor. Oh iya. Ya. Ya online kan biasanya hanya dengarkan, kadang-kadang nggak dipraktekkan gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa. Terus kembali ke mahasiswanya sendiri. Sekarang di constraint. Jadi ini ada materi constraint modul ketiga itu. Apa itu constraint? Itu adalah batasan atau aturan yang memang kita sengaja buat dan kita terapkan pada tabel untuk menjaga integritas dan konsistensi data ini ya. Ini ada constraint di halaman 30 ini ya. Nah ini ya. 29, maaf 29 Mbak. 29 ya. 30-nya nanti beda lagi ceritanya. Ini ya constraint ini ya. Jadi ini adalah aturan atau batasan yang sengaja kita terapkan pada tabel untuk menjaga integritas dan konsistensi data. Constraint itu ada 5 nanti aturan yang biasanya diterapkan pada tabel. Nanti membuat constraint-nya itu bisa pada saat membuat tabel, create tabel itu, atau pada saat tabelnya sudah jadi, tapi belum ada constraint-nya, kita bisa tambahkan dengan perintah alter tabel. Nanti akan dibahas di modul keempat. Ya. Gitu ya. 5 aturan atau 5 constraint itu apa saja? Yaitu ini ya, primary key, foreign key, kemudian unique, not null, dan check ya. Cek itu nanti berkaitan dengan validasi ya. Jadi ketika kita input data harus di antara 1 dan 10 misalnya gitu ya. Atau harus lebih besar sekian input datanya. Kemudian not null-nya itu adalah tidak boleh kosong. Kalau ada constraint ini berarti kolom tersebut tidak boleh kosong. Unique itu nanti unique ya. Kemudian untuk primary key dan foreign key akan saya jelaskan ini ya di halaman 30 ini. Masih error, Mbak? Mas. Masih error. Di create tabelnya. Coba dicek dulu. Ya, agresif dia. Ya ini satu dunia kayak gini ya. Ini kalau mau bisa SRL kalau di sini SRL antar SRL kontrol antar antisipasi antar berikutnya ya garis berikutnya kasih ke komando di kantor ya dulu jalankan enter tiga ya jawabnya nggak usah.
Ya, untuk yang primary key dan foreign key saya jelaskan sedikit. Saya jelaskan dulu, maaf, saya jelaskan dulu sebelum masuk ke nanti pengerjaannya. Kemarin sempat saya tanya ya, sudah punya laptop atau komputer belum? Kalau masih ini mesti punya. Karena 404 ya. Sudah ada. Untuk latihan maksudnya minimal itu ya. Atau ngerjakan tugas ya. Sudah semester berapa ini? 6. Belum. 4. Enggak, mata kuliah ini biasanya semester 6 sih. Saya berasa ngajar semester 6. Ya, sekarang primary key, foreign key ini. Ini ada contoh skema database yang sudah jadi, sudah sampel ya. Ada 6 tabel ini ya. 6 tabel seperti yang kemarin disampaikan atau dijawab oleh beberapa teman-teman, itu kumpulan data ya. Database itu kumpulan data yang saling berelasi dan untuk satu tujuan tertentu atau topik tertentu. Database perpustakaan kemarin ada data buku, data anggota, data peminjaman dan pengembalian, mungkin ada data penerbit atau pengarang juga ada. Ini adalah data mengenai order entry atau pemesanan ya, pemesanan. Jadi ini kaitannya dengan pemesanan semua. Di sini tidak akan Anda temui data buku, tidak akan Anda temui data nilai, data gaji, data pegawai, data mahasiswa, tidak ada. Semuanya tentang pemesanan, ada vendors, ada products, ada product notes, ada customer atau pelanggan, kemudian ada pesan ordernya, ada item pesanannya ini ya, order itemnya. Ini contohnya dari luar sana, jadi berbahasa Inggris sampelnya. Kemudian masing-masing dari tabel-tabel ini itu kemarin saling berelasi sehingga dinamakan database relasional kan ya, saling berelasi. Kemudian apa yang dimaksud dengan primary key? Primary key itu berarti kunci gitu ya. Key-nya, primary-nya berarti artinya apa? Primer itu apa? Utama ya. Utama, penting juga ya. Jadi adalah yang dimaksud primary key adalah kunci utama atau ada di dalam tabel itu bisa satu kolom ini. Oh ya, Anda nyebutnya ini kan kolom ya. Kolom field ini ya. Ini field atau kolom. Jadi seperti yang tadi ketika kita membuat buat tabel ini ya. Name, nama, alamat itu Anda nyebutnya apa? Kolom kan ya. Atau field. Nah, field ya, field bisa ya. Jadi ini nama tabelnya mahasiswa, kemudian isinya apa saja kolomnya, name, nama, alamat. Kalau kenapa kalau disebut field, ketika kita deskripsi atau describe ini ada field di sini ya. Ini field, ini tipe jenis datanya, kemudian keterangan yang lainnya ini ya. Jadi ketika ada perintah membuat constraint itu biasanya menempel pada kolom ya. Entah itu ini entah kolom 1 atau kolom 2 atau kolom ketiga. Nah, kita kembali ke sini lagi. Tadi ya, yang dinamakan primary key itu adalah salah satu kolom atau field atau bisa gabungan dari beberapa field atau kolom di tabel tersebut yang dijadikan sebagai pembeda atau kunci utama atau
kunci unik ya sebagai pembeda antara data satu dengan lainnya di tabel tersebut ya. Jadi kalau saya ambil gambarnya secara paling mudah ya, itu tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa, di situ ada mahasiswa yang lain ini tadi ya. Di dalamnya kan ada banyak mahasiswa ya. Apa yang membedakan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa dua itu? Apakah namanya? Kan ada nama juga ada, bisa sama ya, ada yang sama juga ya. Meskipun tidak banyak yang sama sekarang nama itu sekarang unik-unik ya nama-nama anak-anak sekarang. Ya. Atau alamatnya mungkin. Ya, alamat bisa saja sama, bareng gitu ya. Atau satu RT, satu RW gitu ya. Ya, satu-satunya yang bisa membedakan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya yaitu adalah NIM. Anda lihat di presensi itu, di daftar haji itu, NIM-nya kan beda-beda ya. Jadi di satu universitas ini, satu univas ini, NIM mahasiswa satu dengan yang lainnya akan berbeda. Meskipun dia satu prodi, satu angkatan, satu kelas gitu ya, tetap bedanya gitu ya. Jadi NIM inilah dinamakan sebagai primary key dalam suatu tabel nanti. Gunanya apa? Ada primary key atau constraint ini. Gunanya supaya tidak kembar, satu itu yang paling gampang diingat ya. Dan tidak boleh kembar ya antara satu mahasiswa dengan yang lainnya datanya ya. Supaya nanti tidak terjadi kesalahannya. Jadi NIM itu tidak boleh kembar. Seperti ini juga customer ID tidak boleh kembar ya. Nanti juga kalau di tabel buku itu apa? Kira-kira yang bisa membedakan antara data buku dan lainnya. Judul buku bisa saja ada judul yang sama ya. Sistem basis data ada juga karangan si X, sistem basis data ada karangan si B juga ada. Kira-kira apa yang membedakan antara data buku satu dengan buku lainnya? Apa enggak, Mas? Apa Mak? Oh, Pak Mak. Ya? Iya, betul. Kode buku atau yang sering disebut dengan ISBN gitu ya. Kalau di buku enggak ada buku itu. Kalau di buku yang Anda sudah jarang kita ya beli buku kayaknya gitu. Modalnya internet semua. Buku itu kalau ada Anda lihat ada barcode-nya, kemudian ada ISBN ya, International Serial Book Number gitu ya. Itu yang membedakan antara buku satu dengan buku lainnya. Tidak akan sama membedakannya itu. Sama-sama judulnya sistem basis data, tapi kode bukunya atau ISBN-nya beda. Karena memang itu untuk membedakannya ya, supaya tidak terjadi buku yang kembar ya. Kok kode bukunya sama, padahal satunya judulnya beda ya. Seperti itu primary key ya. Kemudian ini ada beberapa primary key di masing-masing tabel ini. Jadi di sini ada customer, itu primary key-nya customer ID karena customer ID atau kode customer itulah yang membedakan antara pelanggan satu dengan pelanggan lainnya ya. Kemudian ada order, ini tabel pesanan. Nomor pesanannya yang membedakan pesanan satu dengan pesanan yang lainnya. Ini juga ada, ini vendor dulu, saya ke vendor dulu. Vendor ID, kemudian produk ID, kode produk, kode vendor, maaf, kemudian kode note, kode catatan ini ya. Ini ada deskripsi dari produk. Kemudian kalau Anda tandanya ini ya. Kemudian kalau Anda lihat yang paling bawah ini ada tandanya 2. Berarti ini primary key-nya gabungan. Ya. Gabungan ya. Gabungan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, primary key itu tidak hanya satu kolom. Jadi bisa satu kolom atau satu field yang dijadikan sebagai pembeda antara data satu dengan data lainnya di dalam tabel itu. Nah, di sini yang order item ini dijadikan, dipilihlah primary key-nya 2 ini. Tidak hanya order number, tidak hanya order item, tapi order number plus order itemnya. Gabungan ini ya. Jadi gabungan. Supaya apa? Supaya nanti bisa terdapat rinciannya. Jadi kalau Anda lihat nota itu kepada tuan siapa, biasanya Bapak, Ibu siapa, terus nomor notanya berapa, kemudian tanggal pembeliannya tertulis berapa, yang beli siapa, di sini tertulis yang beli customer ID nomor berapa, rinciannya di bawahnya ya, rinciannya itu sebenarnya ini, order item ini. Produk ID yang dibeli apa, sebanyak berapa. Kembali ke situ. Primary key jelas ya. Yang penting ya intinya Anda punya gambaran primary key itu seperti itu.
Sekarang ada foreign key ya, tadi batasan yang kedua, constraint foreign key. Foreign key itu adalah kunci tamu, kunci yang menghubungkan dengan primary key di tabel lain, biasanya gitu. Jadi pasangannya foreign key itu biasanya primary key gitu ya. Di primary key biasanya. Kenapa harus ada itu? Supaya dijadikan rujukan nanti ya. Contohnya ini ya, tabel pesanan ini ada nomor pesanan, kemudian tanggal pesannya, kemudian ada customer ID. Ini Anda bisa lihat customer ID yang di sini itu sama dengan customer ID yang di sini ya. Dan di sini ada garis relasinya, 1 ke M, one to many, 1 ke banyak ini ya. Ya. Customer ID yang ada di order ini berperan sebagai foreign key. Customer ID yang ada di customers itu berperan sebagai primary key. Ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, foreign key itu biasanya hanya satu sih, hanya satu kolom maaf ya, tidak gabungan kolom. Ini yang terpilih memang yang ditetapkan role perannya sebagai foreign key ini customer ID. Foreign key itu adalah tadi ya satu kunci tamu yang dijadikan rujukan nanti yang terhubung atau berrelasi dengan primary key di tabel lain. Seperti ini. Pengaplikasiannya seperti ini. Jadi kenapa harus ada ini? Ya, kan di sini mencatat nomor pesanan, kemudian tanggal pesanannya. Kemudian kan pastinya butuh siapa yang pesan, gitu ya. Siapa yang pesan nih? Kalau nggak ada yang pesan, nanti bingung. Ini mau buat siapa barangnya? Produknya ini buat siapa? Nah di sini hanya tertulis siapa yang pesan itu customer ID. Customer ID. Jadi cukup dengan menggunakan customer ID-nya, misalnya C001, kemudian nanti dalam query atau dalam aplikasi atau programming ya, ketika dia butuh siapa nama lengkap dan alamatnya, nanti customer ID ini akan dirujuk ke sini. Misalnya C001 siapa sih itu? Dia nanti akan mengarah ke sini. Oh, C001 itu di sini adalah namanya misalnya Arif, alamat Semarang dan lain sebagainya. Kemudian kalau C002 siapa? Kalau tidak ada ya mestinya tidak bisa ya. Harus ada. Ya. Pertanyaannya kenapa ini tidak dijadikan satu aja Pak di sini mesti gitu ya. Kenapa tidak di tabel pesan ini ada nama lengkap, alamat dan sebagainya ya. Nanti customer tidak ada gunanya kalau seperti itu ya. Jadi kalau harus ditampilkan di situ supaya hanya cukup satu aja yang nanti merefer ke sini. Ada pertanyaan mungkin? Atau masih gambarannya belum dapat atau bagaimana? Ya, jadi foreign key itu nanti memang ini harus banyak latihan, banyak kasus, banyak skenario, banyak berlatih memahami sebuah relasi tabel namanya ini ya, relasi tabel. Jadi ini tabel customer, ini khusus untuk menyimpan semua data-data pelanggan ya, namanya tabel master ini ya. Jadi khusus kalau ada perubahan ya ini yang dirubah nanti ya. Kemudian ada tabel yang mencatat pesanan nanti ini ya. Tabel yang mencatat pesanan. Nah, tabel yang mencatat pesanan itu ada satu kolom atau field yang dijadikan foreign key ini. Dan jadikan foreign key. Kalau tidak ada ini nanti kita akan tidak bisa mengetahui siapa yang pesan. Ya. Misalnya hanya order number dan order date. Terus yang pesan siapa kan gitu kan? Ya, tidak ada. Nah, kita pakai customer ID sebagai foreign key yang ada di order ini. Nah, foreign key itu biasanya nanti menghubungkan ke primary key-nya di tabel lain ini. Nah, ini kan di sini berperan sebagai primary key. Jadi nanti di fisiknya ketika Anda buat create dan seterusnya nanti ada ini juga sama. Biasanya kalau yang berrelasi ini tipe datanya sama. Namanya boleh tidak sama tapi biasanya kalau dalam pembelajaran kayak gini dibuat sama supaya untuk memudahkan siswanya gitu ya. Oh, ini relasinya agama, customer ID. Nanti dicari di sini lagi ada nggak produk ID di customer? Oh, nggak ada. Berarti nggak ada relasinya ke sini ya. Ternyata ada relasinya produk ID itu dengan produk di atas ini. Ya. Ya. Saya tampilkan semua. Ya. Ini ya. Gitu.
Ya, nanti lambat-lambat pelan-pelan aja memahami primary key dan foreign key. Sebenarnya harusnya materi ini sudah Anda lahap di sistem basis data itu ya, di Pak Roni ini ya. Ini kan konsepnya itu sebenarnya. Nah, baru kita prakteknya di sini. Baik, itu tentang primary key dan foreign key. Sekarang kita praktikum lagi, selang-seling ya, mengenai membuat nomor urut otomatis. Saya buat ini ya, untuk saya copy dari yang mahasiswa tadi, saya buat dua, ya nggak kebanyakan ngetik ya. Saya buat dua, kemudian saya tambahin lagi ID ini di sini ID. Jadi saya nggak pakai name nanti sebagai primary key-nya, tapi saya pakai ID integer misalnya, integer gini aja. Kemudian kalau di MySQL bisa ditetapkan ya integernya itu 3 misalnya gitu atau berapa. Kemudian saya kasih ini not null. Not null artinya not null itu tidak boleh kosong. Ini constraint juga ya. Constraint not null ya, batasan. Tidak boleh kosong. Kemudian saya kasih constraint lagi primary key. Nah, ini saya jadikan kunci utama nanti pembeda di antara data-data mahasiswa lainnya. Jadi saya tidak pakai name. Karena dalam kenyataannya dalam lapangannya kalau Anda lihat coding-coding sekarang itu dan database-database sekarang semua pakai ID gitu ya di atasnya. Satu lagi saya tambahin ini auto increment itu ada di halaman saya lewati itu di halaman 32. Ya, di halaman 32. Increment gitu ya, auto increment. Saya kasih contoh, saya buat contoh sendiri aja. Pakai increment, nggak pakai S. Silakan ini diketik ya, dieksekusi ya, tabel mahasiswa 2 ini. Maaf, nah gini, sampai merah-merah. Saya eksekusi, ya aman. Ya, silakan copy paste saja di mahasiswa 2, kemudian tambahkan ID itu integer 3, not null, tidak boleh kosong, primary key sebagai kunci utama, auto increment nomor urutnya otomatis nanti. Ada pertanyaan mungkin yang online ya nggak ada ya, oh nggak ada, sepi-sepi aja yang online ya. Kirim-kirim salam kayak gitu tidur. Aman ya yang online ya. Aman Pak. Sudah belum?
Oh ya, integer itu ya. Jadi itu untuk tipe data yang hanya berisi angka, integer, angka bulat, tiga digit. Ada yang tipe data yang lain yang bersifat angka tapi bulat, itu nanti pakainya desimal bisa, atau float ya, atau double bisa. Cuma biasanya seringnya integer ini ya. Tipe data di sini ada. Itu ya Mas ya. Oke. Ini ya halaman 24 float, halaman 24 ya. Integer angka rangenya sekian, biasanya angka bulat ya. Angka desimal itu float, angka yang ada komanya ya, ada pecahannya lah itu. Date tanggal, date time, tanggal dan waktu, char tadi string, char string juga itu sepertinya ada tidak ada perbedaannya di situ, tapi dalam memori penyimpanannya berbeda. Block itu nanti char yang lebih dari sekian. Jarang sekali block yang long block gitu ya. Ya. Sudah. Kemudian kita coba ini ya. Jadi kalau primary key memang tidak boleh kosong. Kemudian ini supaya gampang dibuat auto increment. Jadi tidak perlu ngisi nanti untuk ID-nya ya. Kita coba kan isi ya di dalam tabel tersebut. Insert into, ini mengisi tabel ya. Mengisi tabel atau menambahkan isi data di tabelnya ya. Kan kita sudah punya tabel ya, ada kolom-kolomnya tapi datanya masih kosong. Bisa kita cek dengan ini ya. Select gitu ya. Kemudian mau semuanya, bintang itu untuk mewakili semuanya. Jadi saya tidak harus nulis select ID, NIM, nama, alamat. Ya, tapi saya cukup bintang ini mewakili semuanya. From dari mana saya tampilkan datanya, dari tabel mahasiswa 2. Saya tampilkan. Tidak ada ya, masih kosong ya, masih 000, masih kosong semua. Itu ya. Kemudian sebentar. Saya coba sisipkan datanya, insert into perintahnya ini ya. Ini sebenarnya masuknya ke DML nanti, data manipulation language ya. Tapi saya berikan sedikit, saya singgung sedikit karena kaitannya dengan praktek untuk membuktikan apakah auto incrementnya jalan. Insert into kemana? Jadi disisipkan data ke tabel mahasiswa 2 ya. Kalau kita mau menyisipkan datanya di semua kolom-kolom itu ya, di semua kolom-kolom itu, ID, NIM, nama, alamat, berarti tidak harus kita tuliskan satu persatu di dalam kurungnya ini ya. Jadi tidak usah ini ya, ID, NIM gitu ya, nama, alamat, toh semuanya yang mau kita isi kan gitu ya. Tidak perlu. Tapi kalau kita mau ngisiannya tertentu, berarti kita harus tuliskan di sini ya. Karena ID sudah otomatis terisi, auto increment, saya cukup mengisi NIM nanti, nama, alamat ya. Ke kota itu harus satunya ya. Tapi sudah terlanjur nggak apa lah. Nanti saya isi kota aja ya. Seperti ini ya. ID-nya kenapa nggak diisi Pak? Yang pertama satu sudah otomatis ya. Otomatisnya auto increment ya. Dan nanti jadi primary key. Setelah itu values ini ya. Values diisi namanya, NIM-nya misalnya berapa sih? 5 kali. Saya coba patuhi char 5-nya. Kemudian namanya Mas Yusuf ya. Yusuf enggak pakai F ya, pakai P ya. Pakai P ya. Terang Sunda. Pakai P, maaf. Yusuf misalnya gitu ya. Kemudian alamat Semarang misalnya gitu ya. Semarang Mas ya. Ngalian, ya Semarang aja gitu ya. Kotanya Mas yang saya anggap. Iya, iya Semarang. Ini ya titik koma gitu.
Itu satu kesatuan. Jadi ini sebenarnya satu kesatuan gini, Mas. Mas. Nah, ya satu kesatuan panjang gitu sebenarnya. Ya, saya antar aja di bawahnya supaya mudah dibaca. Sepanjang belum ada titik komanya, berarti dia masih dianggap satu garis, satu script. Gimana, Mbak? Sudah? Tadi kayak nggak bisa. Ada pertanyaan tadi kayaknya. Sekarang coba isikan, saya eksekusi ya. Kalau saya nggak tahu, ini saya tutup, misalnya nggak ada errornya apa enggak ini. Oh, nggak ada. Ya, berarti saya bisa jalankan ini. Select bintang from mahasiswa 2. Ya, itu ada di sini. Dan mahasiswa. Ya. NIM-nya ini kota, kemudian ID-nya otomatis dimulai dari 1 karena tadi kosong. Nanti kalau nambah data lagi, saya Mbak Intan ya 2, Mbak Rati 3, Mbak siapa? Sama? Fahma ya, Fahma. Ya. Untuk nambah datanya kita bisa gunakan sama seperti ini. Kita coba ya nambah data lagi ya. Ini saya kecilin lagi. Nah, saya kecilin lagi semuanya supaya kelihatan. Untuk yang kedua ini jadi 22. Mana Mas? Tapi ya. Kemudian apakah saya harus insert itu lagi? Ini bisa kita gunakan yang namanya jadi ini saya kasih ya. Lanjutkan. Kemudian ini saya tidak harus nulis insert into lagi. Saya bisa gunakan ini. Tapi values-nya saya buang. Mana Papua. Mana. Nanti sendiri nggak apa-apa. Anu mungkin kredibilitasnya nanti Mas. Menyangkut kredibilitasnya. Apa? PH yang mau nyewa dia kontrak casting ini. Mbak Rati dari ya, nah, yang alamatnya nanti. Rahma, Denmark atau Demak gitu maksudnya. Denmark ini. Ya, teman. Ini sama, jangan sama. Kemudian ini jangan titik koma, ini koma, ini koma. Jadi kalau ini namanya multiple insert, kita bisa mengisikan sekaligus data, tapi dengan cukup di values-nya aja ya. Saya eksekusi. Ada error. Oh, panjang sekali. Oh, tidak ada. Kemudian sudah saya eksekusi, saya select ini ya. Nah, sekarang sudah muncul urut otomatisnya 1 2 3 4 ini. Silakan dicontoh dulu.
Pak, kalau ya harusnya kita tuh berbuka itu bisa langsung bisa yang tadi, ya. bisa duplikat gitu loh Pak. Sekarang, maksudnya itu Bapak kan duplikat instan itu loh, dengan LKP terus master. Terus powersnya saya hubungin sama itu kan bisa. Multiple apa tadi? Oh, multiple. Ya, bisa. Asalkan yang bisa tadi belum di koma, ya. Bisa. Jadi saya bikin contoh yang satu, kemudian yang kedua. Ya, oke. Lagi. Jadi itu hanya struktur. Ya, ada pertanyaan seperti ini. Selain menampilkan dengan select ini, dikira bisa di sini ya, Mbak ya? Muncul di sini ya. Kalau mau munculkan di sini, itu pakainya klik 2 kali. Nah, sebentar, kok klik 2 kali. Klik open. Open. Mana nggak ada open? Mana nggak ada open? Mana nggak ada? Select row ini ya. Select row ini. Nah, ini di bawahnya muncul ini. Di sini hanya strukturnya yang muncul, Mbak ya. Bukan isi datanya, hanya struktur tabel. Hanya strukturnya. Nggak hilang, itu di sampingnya ada itu. Query itu di sampingnya ada. Query. Aman ya. Ini sudah Fahma. Mungkin mah tadi mak ini Fahma. Ma. Baca TikTok. Ramai lu deh. Mesti menang. Iya, betul ya. Iya, dia sudah tahu menang. Nah, yang lainnya diancam semua begini nggak bisa.
Warning itu berarti ya, warning. Kemudian yang nilai default itu sudah juga ya sebelum ke yang berapa ini? Oh ya, ya. Nilai default itu untuk yang ini ya, nilai yang selalu diberikan constraint ya, Mas. Constraint default ini diberikan untuk kolom yang memang nilainya selalu itu saja, tidak berubah ya. Kita buat yang ini mahasiswa 3 misalnya ya. Copy paste ya mahasiswa 3. Sementara kita baru ini aja caranya. Kemudian untuk alamat itu saya kasih defaultnya selalu di mana Mbak? Pati apa Papua? Semarang misalnya gitu ya. Ya. Jadi nanti ini saya sudah eksekusi di tabel mahasiswa 3 tadi yang seperti tadi. Seperti tadi saya input lagi seperti tadi. Sebelumnya kan saya cek dulu from mahasiswa 3. Kosong ya, masih kosong. Kemudian saya isikan yang tadi Mas, yang digabung tadi benar. Saya gabungkan aja. Sekalian. Tapi untuk alamatnya tidak perlu saya isi karena semuanya dari Semarang. Dan saya defaultkan selalu Semarang gitu misalnya gitu ya. Ini contoh aja. Rata-rata mahasiswa yang offline ini Semarang misalnya gitu ya. Ini jangan lupa 3 ini. Mahasiswa 3. Ya. Ini saya taruh enter. Ya. Kemudian saya tampilkan select bintang from mahasiswa 3. Ya, semuanya berasal dari Semarang. Itu ya. Silakan di copy paste yang ini boleh. Sebelumnya ini dulu yang default ini ya. Nanti baru insert into-nya itu ya. Defaultnya di sini. Kalau sudah silakan yang ini dikerjakan ya. Halaman 30 berarti ya, 30 ya. 30 ya, mulai 30 itu kalau mau gampang pakai modul yang online seperti ini 30 ini. Ini ya nomor 351 ini yang nomor 1 2 3 4 ya. Sampai ini. Ini apa? Ini adalah membuat database dulu. Ya, create database order entry. Kemudian eksekusi use order entry, eksekusi, baru membuat tabel vendor, tabel customer, ada contohnya semua di sini. Cuma mohon maaf tidak bisa di copy paste ini ya, karena ini gambar. Ya. Kalau ini teks bisa di copy paste ini. Oh ya, dengan cara ya. Ya, langsung. Ayo Mas Dian, Mas dikerjakan Mas dibilang Mas. Ya teman-temannya tahu nanti. Dengan OCR gitu ya Mas. Video modul. Oh mau itu. Ya, saya lamper.
Iya, tapi saya di lantai mesin. Lewat situ atau punya teman. Mas saya lupa. Di sini di anak tol. Ya. Kita kan di rumah ya Pak. Boleh. Iya ada tugas tanggal 29 ya terlambatnya ya. Itu latihan, kalau itu latihan di sini praktikum gitu ya. Tugasnya yang di e-learning ya, tugasnya di e-learning halaman kalau di secara halamannya ini halaman berapa 34 ya. Hanya membuat ininya aja. Jadi kalau Anda sudah bisa membuat latihan ini, berarti Anda bisa membuat tugasnya nanti. Enggak, ini hanya visual saja. Nanti saya kasih lihat caranya. Yang ini. Enggak, ya. Skripnya. Bisa apa? Itulah ya. Saya SMK Mas. Oh, tapi juga TAP komputer. Tidak ya. Ya minimal buat ini ya vendor sama customer dulu lah nggak apa. Sisanya buat besoknya. Ini di database itu ya, database order entry buat dulu. Ya, supaya lincah membuat tabelnya gitu. Terbiasa lah membuat itu.
ordernya itu perusahaan ini, Pak. Anu digabung ya Mas, Order. digabung, nggak boleh di spasi, di underscore atau salam baru. Masnya apa? Baru ini tersebut. Ini simpan dulu. Doa aja. Ini nanti masuk ke sini. Tapi ya kenal sama itu. Dari keluarga. Pesan-pesan. Terus ini dari
pakai offline dulu. Bisa Mas? Google Dan belum? Lama prosesnya. Transaction. Mana ya? Aman, aman Pak. Rizky, yang jawab Rizky.
bisa. Enggak. Dan mobil online ada. Ya, asisten lab ada mau ikut. Ya boleh tuh. Sabar tuh. Taruh sini tuh, Mbak. Gimana? Oh, paper.